Selamat datang di Cafe 86, teman-teman semua, sahabat-sahabat muda, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kita masih 15 menit sebelum dimulainya acara ngopi di Cafe 86. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya lihat Pak Edi Purnawan sudah join, kemudian ada Bu Sandra juga. Ini adalah teman-teman panitia yang menggagas ide ngopi di Cafe 86. Bu Sandra, bisakah kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Edi sambil menunggu host kita yang satu dan menunggu jam 3.30 supaya kita bisa mulai dengan acara? Monggo. Monggo, Jeng. Siap. Oke. Pak Edi, halo, apa kabar? Sehat? Sehat dan bebas COVID. Asik. Topinya kurang kelihatan. Apanya? Topi. Topi, wes. Oke, kelihatan topinya cantik. Cantik dong. Pak Edi, sebelum kita mulai, kan kita masih punya waktu 15 menit nih, sambil menunggu narasumber kita, sambil menunggu barista kita yang satunya. Oh, sudah datang. Tampak ganteng sekali barista kita satunya. Selamat sore, Mas Dimas. Selamat sore, Sugeng, Mbak Ika, dan Sedoyo semuanya. Nun sewu. Nun sewu mau diberi 1000. Habis mandi nih hostnya, luar biasa ini. Waduh, semua, dan mau ngarep nganu. Wah, ini kayaknya banyak sekali ya. Kita ada 40 nomor. Dim, kayaknya kita butuh sambil mengisi sebelum tepat jam 3.30. Mungkin kita bercerita-cerita dikit nih kenapa kita mengadakan acara ini, begitu. Terus mungkin kita bisa bernostalgia sedikit tentang UGM, kampus tercinta kita. Ini siapa dulu yang mau mulai dengan cerita? Dimas dulu deh, Dimas dulu. Cerita saya itu terlalu banyak kalau tentang UGM. Tapi kalau tentang kegiatan ini sendiri, ini sebenarnya yang paling cocok buat menceritakan itu, kalau enggak Tante Sandra ya Pak Ketua Umum Bapak Dr. Muhammad Edi Purnawan. Karena saya ini kan, halo? Halo. J. Berarti Sandra nih, jadi Bapak Ibu semua dan teman-teman muda yang sudah nongkrong di kafe kami gitu ya. Hari ini kita kan akan berbicara mengenai industri kreatif nih. Nah, penggagasnya itu sebetulnya hadir di sini. Yang pertama adalah Pak Edi Purnawan, ini adalah Ketua Umum Cafe Gama. Cafe Gama itu singkatan Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, gitu kan? Dan yang kedua adalah Angkatan 86, yang kedua adalah Tante Sandra, salah satu senior di Bank Indonesia. Mungkin Mas Edi atau Mbak Sandra dulu yang bisa cerita-cerita pada teman-teman muda dan Bapak Ibu semua tentang apa sih kok ada ngopi Sandra. 86. Mbak Sandra dulu. Sepertinya Mbak Sandra dulu ya. Mbak Sandra ini kita Mbak Sandra, itunya berangusnya dihilangi dulu. Waduh, matur nuwun. Wes Sandra, le dandan rasa ayu. Yang handal ini Mbak Ika, Mas Dimas. Oke. Kita idenya awalnya pengen buat webinar yang gimana ya? Serius tapi santuy gitu. Jadi kita nggak head to head sama webinar-webinar lain yang serius gitu. Walaupun ini serius tapi kemasannya ala ngopi virtual ya Kak. Ngobrol pintar secara virtual karena sekarang Bapak Ibu banyak yang menjalankan ibadah puasa ya. Jadi dihirup aja ini aromanya yang mantap juga. Belum boleh, baru boleh dihirup aromanya. Itu Mbak Ika. Melibatkan siapa saja Mbak Sandra? Kalau kita boleh tahu, ngopi di Cafe 86 itu melibatkan teman-teman dari bidang apa? Karena kan kalau nggak salah di keluarga alumni Fakultas Ekonomi UGM 86 itu ada beberapa bidang. Ini dari bidang apa Mbak? Ini bidangnya namanya kerjasama dan humas, Mbak Ika.
Jadi ada beberapa bidang di Cafe 86 yang diketuai oleh Pak Muhammad Edi Purnawan, Mas Edi. Beliau pengawas kami nih di Badan Supervisi Bank Indonesia. Jadi harus mundur-mundur supaya ya, salam hormat dulu kepada Pak Edi Purnawan ini. Iya, jadi ada bidang sosial, Mbak, yang sudah juga melakukan berbagai kegiatan dalam rangka COVID, menanggulangi COVID-86 ini. Nah, kami dari bidang kerjasama dan humas juga ingin berkontribusi dalam mengisi hari-hari kita tetap produktif walaupun kita kebanyakan bekerja dari rumah ya. Jadi kita mengundang narasumber-narasumber yang hebat dan sedang trending nih. Salah satunya adalah Mas Verkes Banuteja dan juga Pak Fajar Hutomo yang beliau adalah Deputi Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini industrinya tuh pemberi nilai tambah Mbak Ika yang paling menjanjikan, tapi saat ini yang paling terpuruk nih. Jadi kita pengen tahu mereka diskusinya seperti apa. Oke. Dim, ojo meneng wae bayare padha meneng wae. Aku soalnya nek Sandra omong kuwi ora usah ngrungokke suarane kuwi, ora usah ngrungokke isine, mung suarane wis aku wis reso apa-apa. Nah, sangat nyes ngene ya. Iya. Tapi baik, itu tadi jadi kurang lebih selintas ya background kenapa kok webinar dengan tema ini diketengahkan di kesempatan hari ini. Yang mungkin tadi juga sudah dijelaskan sebelum saya join bahwa ini adalah sebuah trilogi, nanti selama 3 minggu berturut-turut di hari yang sama kita akan terus ada acara seperti ini dengan topik yang berbeda-beda. Nah itu tadi intinya itu cuman mencoba untuk tetap produktif, paling tidak secara konsep dan ide itu masih ada lah sumbangsihnya untuk negeri ini ketika pun kita semua sedang terpuruk. Dan kita mengambil tema tentang industri kreatif. Dan karena memang ini yang menjadi narasumbernya adalah Mas Aga, notabene seorang sineas muda yang luar biasa lah. Jadi saya juga punya satu refleksi nih Mbak Ika. Kita ini kan sekarang lagi dalam suasana lockdown secara umum ya toh, dalam suasana dipingit saja nih. Lalu malah kita bicara tentang industri kreatif, wal khususon adalah tentang sinema. Ini sebenarnya tidak heran, karena saya punya background sejarah yang sangat menarik. Karena sesungguhnya semua kreativitas yang sekarang menjadi karya adiluhung di negeri ini, bahkan dimanapun, itu berawal dari suasana terkungkung, terpingit alias lockdown. Loh kenapa tidak? Bisa gitu Mas, Emang Mas Dimas itu seorang apa di dalam industri kreatif waktu mudanya loh Mas? Lawang saya itu cuma ketemu Anda kalau pas di Bonbin loh. Aku sakjane ngene ya, aku ya elek-elek sakjane sarjana ekonomi. Itu tidak terpungkiri ya toh. Ning dalam keburukan saya di wilayah kesarjanaan saya, itu tersisa mutiara-mutiara seni yang sudah mendarah daging. Aku sakjane seniman ya. Dari bahasanya sendiri saja sudah kelihatan nek iki seorang tapi gitu kan. Sesuai pesanan kok kabeh ya piye jarene sing anggap ya. Bener. Jadi kembali lagi ya. Di masa yang lalu para putri-putri dalam di keraton-keraton ya di Jawa, ya di Majapahit, ya di Mataram, Pajang, bahkan di Tiongkok, bahkan di Inggris, di Eropa, dimanapun, yang ketika mereka mengalami masa di mana mereka harus dipingit, itu kemudian menimbulkan suatu kehendak untuk melakukan sesuatu. Kayak kita sekarang ini kan, lagi dipingit terus pengen melakukan sesuatu. Di masanya, sesuatu itu berarti batik, sesuatu itu berarti joget, sesuatu itu berarti alam-alaman alias bersandiwara, seolah-olah kowe memerankan siapa, saya memerankan siapa, yang pada perkembangannya kemudian menjadi seni teater yang dipanggungkan. Jadi tidak heran dalam suasana pingitan kayak sekarang ini kalau kita ngomong soal industri kreatif ya memang justru dalam situasi serba dipingit, serba keterbatasan itu kalau enggak kreatif enggak bisa hidup. Wah gitu ya. Aku ya pinter sithik ya Pak Edi ya lumayan ya. Hostnya canggih.
By the way, barista ini Pak Wakil Menteri sudah rawuh, sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Fajar. Selamat datang, Pak Fajar. Barusan Selamat sholat Rawuh, asar. Ya. Wah ini tenanan ini art beneran nih Pak Fajar. Pakai surjan, top. Alhamdulillah. Luar biasa nih Pak Wakil Menteri nih Pak Deputy. Wih, Terima kasih. ini Sudah Mas hadir. Pregas, Mas sudah- Pregas Banu Teja sudah Ya. join juga. Sudah join. Siap. Iya gas, kabarnya gas. Sehat-sehat Pak Fajar. Barista. Pak Fajar gimana? Ini sudah Alhamdulillah. 60 nih ya. Wah, Sudah 60 yang rawuh. Jadi langsung aja. Sudah Mau 60 kan. langsung dimulai nih. Oh, sudah ini. Oke, boleh. J. Oke, Dimas, menuju ke kamu. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bergabung dengan kami semua. Rekan-rekan, ngopi saya di Cafe 86, ngobrol pintar dengan keluarga alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, angkatan 86. Saya koreksi ya, angkatan 86, bukan COVID-86, itu Mbak Sandra. Nah, alhamdulillah dalam kesempatan ini yang sebenarnya adalah sebuah trilogi, kita kerawuhan narasumber yang gini-gini semua ini. Saya Ono sing nom, teralat. Kerawuan ki artinya kesurupan. oh iya lali aku. Jarene dor. Tapi ya dihadiri oleh poro priayi lah. Priayi yang saya bilang ngene pokoknya. Yang pertama yang saya hormati Pak Fajar Utomo, selamat bergabung dengan kami Pak Fajar. Waduh. Iya, matur nuwun, Mas. Ji, kenalkan Mas-mas Mbak-mbak sedaya lan Pak Fajar, nama saya Dimas, Pak. Saya pembantunya Mbak Ika di sebelah saya ini, dan juga ini sudah rawuh bersama-sama kita seorang sinias muda, seorang artpreneur, seorang taruna harapan bangsa ini sajane aku biyen ngono. Mas Aga, ya, selamat sore. Mas Aga. Selamat sore Yes. semua. Ini luar biasa sekali. Kita bisa bergabung dengan seluruhnya ada 62 partisipan yang sudah bergabung dengan kita dan nanti akan terus bertambah bersama-sama Daftarnya dengan 220 ya. Ji? Pendaftarnya 220 sampai detik ini. 220 luar biasa. Nanti masih ada slot di YouTube ya, live streaming. Jadi semuanya pasti akan kebagian. Yang Tetapi antri yang 2 paling juta Pak penting- Dimas. Oh pasti. Subscribernya pasti akan mengungkuli nanti. Kalau enggak ya nyuwun bantuan sama Pak Fajar nanti bicara nih. Tetapi alhamdulillah hari ini saya mengulang lagi, topiknya adalah tentang separuh nafas. Wah ini agak kipan dulu. Topik sore hari ini adalah separuh nafas industri kreatif membungkam COVID-19. Luar biasa, tepuk tangan. Plok boleh. Judulnya saja sudah well. Ya, ini judul ini hasil perenungan Pak Edi dan tim BI bermalam-malam beliau itu semedi di Gunung Serandil sana Pak Fajar. Jadi memang kalau muncul judulnya itu agak out of the box ya. Memang itu turun dari langit ya. Ya namanya juga kreatif. Dan ini mencoba juga orang-orang BI menjadi kreatif. Terima kasih untuk Pak Purjoko yang sudah menyumbangkan judulnya yang luar biasa. Nah, tetapi di balik judul itu ada isi yang luar biasa. Di balik isi itu ada para narasumber. Dan di balik para narasumber ada saya, Dimas. Dan sebelah saya ini mohon memperkenalkan diri lagi. Mbak Ika. Monggo Mbak Ika. Selamat sore. Nah, saya Ika, saya itu teman seangkatannya Dimas. Meskipun kami seangkatan, tapi ya memang kami itu ditakdirkan berbeda dan tidak bisa bersatu. Yang pertama dari sisi kegantengan, Dimas jelas lebih ganteng. Orang itu agak nih bersatu. Lah ya, mulane kuwi Dimas itu lebih ganteng dari saya. Dari sisi kesukaan gitu ya. Dimas ini adalah seorang seniman Gadjah Mada. Sampai sekarang pun dia masih sering dipanggil untuk menari. Entah itu peran Gatot Kaca, entah itu peran Gareng, entah itu peran Ya harus gelanggang bareng ya ora apa-apa. kadang jogo nang gelanggang. Nah, perbedaan yang terutama adalah
sebenarnya saya nggak enak menyebutkan dari sisi kecepatan. Nah, itu agak berbeda. Dia agak lebih lambat dibandingkan saya, tapi bukan di situ. Bukan di situ poinnya. Yang penting hari ini. Aku serius aku naik kuliah serius dadi rada suwe. Kuliah suwe. Jadi poinnya hari ini kita akan sama-sama untuk berbicara mengenai industri kreatif yang seperti yang tadi Mas Dimas sampaikan. Nah, tapi sebelumnya kita pasti harus mendengarkan lebih dahulu Ketua Cafe Gama 86, Pak Edi Purnawan, yang akan memberikan sepatah dua patah kata, tapi kadang-kadang bisa berpatah-patah kata. Maklum, kalau ketua itu kan IP-nya tinggi. Bu Sandra dulu. Yo, Pak Edi. Enggak, Bu Sandra dulu. Bu Sandra dulu aja. Ya, Pak Edi aja. Oh gitu. Yo, Pak Edi. Silakan, Pak Edi. Oke, terima kasih. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik, Mas-mas semuanya yang saya hormati, saya cintai. Terima kasih. Ini acara yang luar biasa dari teman-teman keluarga alumni FEB UGM tahun 86. Ini di bawah Cafe Gama itu sebuah organisasi alumni gitu. Ketua umumnya kalau Cafe Gama itu Pak Peri Warjio, Pak Gubernur Bank Indonesia. Nah kebetulan angkatan-angkatan itu punya ini nih, punya keluarga alumni sendiri-sendiri. Nah kita angkatan tahun 86, jadi angkatan yang agak milenial sedikit lah ya, meskipun sesungguhnya kolonial juga. Tapi intisarinya adalah kita ingin membangkitkan jiwa semangat untuk keluar dari krisis ekonomi 2020 ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya menginspirasi masyarakat. Ini tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Gubernur. Nanti beliau akan menyampaikan movie. Nanti mohon izin di akhir sambutan saya tayangkan dari Pak Gubernur, barusan beliau mengirim. Jadi Pak Gubernur adalah Ketua Umum Cafe Gama. Nah kebetulan saya diamanai untuk jadi Ketua Umum yang Cafe 86. Nah intisarinya adalah perekonomian Indonesia sekarang ini mengalami dual crisis. Jadi krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling mirip itu kira-kira adalah krisis tahun 1929, yang berakhirnya kira-kira tahun 1939, ada yang bilang berakhirnya adalah setelah Perang Dunia pertama tahun 1946. Jadi ada beberapa analis yang mengatakan berbeda-beda. Tapi intisarinya adalah 1918 ada masalah pandemik, namanya adalah Spanish flu. Kemudian 1920-an itu sudah selesai, meskipun bisa menewaskan lebih dari 50 juta orang seluruh dunia pada waktu itu. Itu yang krisisnya hampir mirip tuh yang seperti sekarang ini. Tapi mudah-mudahan tidak sampai segitu banyaknya. Bahkan ada sebuah surat kabar yang menuliskan pada waktu itu yang meninggal 100 juta orang sedunia. Jadi kita India Belanda nomor 3, Mas. Pribon? India Belanda nomor 3 pada saat itu yang tewas terbanyak. Oh, okay. Indonesia. Oh iya. Indonesia terbanyak. Batavia pada waktu itu ibu kotanya ya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Jadi intisarinya kita ingin wabah ini cepat selesai. Nah, salah satu caranya adalah dengan menginspirasi optimisme kepada masyarakat, terutama kepada keluarga alumni, tapi ini kita buka seluruhnya kepada masyarakat umum. Sehingga yang daftar ini saya lihat sekarang sudah 84 orang, itu ada yang dari keluarga alumni, ada yang non-alumni. Jadi mudah-mudahan ini bisa membangkitkan jiwa optimisme kita, dan akhirnya kita punya ide-ide baru, kreativitas baru, dan juga persoalan-persoalan yang kita hadapi, ini kalau bersama-sama kita hadapinya, maka mestinya akan lebih cepat selesai. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, intisarinya adalah kita, perekonomian kita sudah punya policy responnya, baik moneter maupun fiskal, baik Pak Peri maupun Bu Sri Mulyani, di bawah pimpinan Pak Jokowi, termasuk juga social safety net-nya. Mudah-mudahan ini segera bisa diselesaikan, dan kita menjadi terbiasa menggunakan digitalisasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan ini akan menaikkan segera nilai tambah yang luar biasa kepada perekonomian Indonesia karena kita sudah mulai terbiasa. Nah, sebelum saya akhiri, mohon izin, ini saya sudah
sudah dapat nih dari Pak Ketua Umum, Pak Peri. Saya tayangkan ya. Ini sambutan dari Pak Gubernur Bank Indonesia yang kebetulan juga merupakan Ketua Umum Cafe Gama. Monggo silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peri Warjio, Ketua Cafe Gama, mengucapkan selamat menjalankan webinar bagi kawan-kawan Cafe Gama Angkatan 86. Acara ini sungguh sangat positif karena ini menjadi bukti nyata bahwa Cafe Gama mengembangkan diskusi-diskusi yang sangat kreatif di tengah memitigasi upaya-upaya mencegah dan menangani dampak dari COVID-19 terhadap masyarakat. Acara ini sungguh sangat kreatif, tidak hanya memikirkan bagaimana kita meningkatkan usaha-usaha di bidang akademi, tapi juga usaha-usaha di bidang ekonomi. Kreativitas ini yang perlu kita kembangkan di balik kita mencegah menangani COVID-19. Sekali lagi, saya Peri Warjio, Ketua Cafe Gama, mengucapkan selamat kepada kawan-kawan semua untuk melakukan webinar ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Peri. Pak Peri, terima kasih banyak. Wah, ini. Oke, jadi ini tadi barusan dikirim. Jadi saya meminta beliau ini tadi kira-kira sekitar jam 15, tapi beliau akan rapat dengan Menko Perekonomian. Kemudian sebelum rapat beliau menyempatkan merekam 2 menit. Ya, terima kasih. Jadi saya sebagai Ketua Umum Cafe 86 menyampaikan terima kasih kepada terutama bidang Humas dan Kerjasama, Bu Sandra, Pak Desi, dan teman-teman Humas dan Kerjasama, dan juga kepada barista yang luar biasa ini. Baristanya ada 2, ini barista sepanjang masa nanti. Bu Ika sama Mas Dimas. Kemudian juga kepada pembicara kali ini yang sangat luar biasa, ada Pak Fajar Hutomo, Pak Deputi Menteri Kemenparekraf, kemudian Mas Aga, sineas yang luar biasa, sudah mendunia. Ini sesungguhnya beliau adalah putranya Bu Ika. Jadi kita lihat nanti kagok-kagoknya mereka berdua berdiskusi ya. Oke, mari silakan Pak Dimas dan Bu Ika untuk melanjutkan. Monggo. Matur nuwun Pak MEP, Pak Muhammad Edi Purnawan, tua saya yang saya muliakan. Matur nuwun. Tadi juga sudah ada insertion dari video sambutannya Pak Peri Warjio ya. Alhamdulillah. Tapi Mas, Mbak sedaya nggih, yang menginisiasi boleh Cafe Gama, tapi ini untuk semua. Jadi ini bukan politik sektarian ya. Ini soal tentang kita semua biar semangat semua. Tapi ada yang menarik ini Pak Fajar Hutomo. Jadi kalau orang bicara tentang revolusi industri tahap keempat, yang kemarin itu kayak biasa saja, saya baru sadar ternyata memang sebuah revolusi besar. Beda dengan revolusi industri yang sebelumnya, ternyata harus ada wabah baru kemudian orang mau nggak mau melakukan revolusi industri 4.0 ini. Jadi the power of kepepet, Mas. Lah iya. Lah ini kan lucu. Gitu. Gimana Mbak Sandra? Kok Mbak Sandra? Mbak Ika, aku kok selalu fokus gue Sandra gitu. No, saya ya top of masih kami Sandranen sejak tahun 86. Iya, sejak saya nggak lulus akuntansi 3 itu terus Sandra terus. Jadi kami Sandranen itu kalau kamu... Tapi saya mau jangan sampean yang ngomong dulu Mbak Ika. Aku harus menghakimi dirimu terus terang saja. Karena ini menarik, dalam satu frame kita berbagi antara ibu dan anak. Panjenengan dalam menikah seorang pakar, gitu. Seorang pakar dalam semua hal lah, tapi mostly ekonomi. Aku saja nih ekonomi ya, tak cepak ke materiku ada tinjauan ekonometri yang agak rumit-rumit gitu, tapi ya sudah lah. Gitu. Aku saiki beralih ke sampean gitu. Pakar ekonomi, yo pengajar, yo seorang ibu yang luar biasa yang melahirkan seorang sinias muda taruna harapan bangsa ini. Di sebelah kita ini semua yang nanti akan berbagi kiat-kiat. Tapi pertanyaannya, lu sebagai ibu, kok tego-tegomu anakmu pamit arep kuliah sing nyeleneh lah, istilahnya nyeleneh.
ora pamit dadi insinyur, ora pamit dadi ekonom, ora pamit dadi deputi menteri. Pamit arep kuliah sing ora umum kok sampean tega mengiyakan. Bagaimana itu? Jawaban penting banget kayak menghadapi Pak Iswardono ketika ujian moneter. Apaan meneh ya, biar rekan-rekan semua partisipan itu terinspirasi. Oh, ibuku kudune gini. Oh, aku kudune melakukan ini. Kami mulai dari zaman yang apa dulu? Ben suwi. Jadi gini, Dim. Sebetulnya menurut saya nggak benar juga sih kalau Dimas tadi mengatakan bahwa aku keren karena berani melepas anak saya. Enggak, aku orang tua yang tidak milenial banget dan juga masih termasuk VOC gitu ya, kolonial gitu, yang melihat bahwa profesi sebagai seniman itu profesi yang kadang-kadang iya ya apa anakku iso urip, apa ada cukup bayaran di situ. Ojo-ojo kok anakku main gelandang gitaran nang pinggir emper-emper toko gitu. Jadi waktu itu dia sempat menanyakan pada saya, boleh nggak sih Bu kalau aku masuk IKJ gitu? Aku harus jadi opo gitu. Jadi kecemasan sebagai orang tua itu pasti ada, Dim. Tapi kemudian ketika dalam suatu proses waktu gitu ya, tanganku ini terus oleh aku nggak bilang Dim, jadi dan gitu. Nah, gue ngene kan gue cincin toh. Nah, dalam satu proses waktu ternyata Bergas ini membuktikan sesuatu pada saya. Bahwa ini memang passion-nya, ini memang sangat menarik bagi dia, dan dia berusaha memberikan prestasi-prestasi yang membuat saya tahu bahwa oke, ketika saya melarang ini berarti kebahagiaannya akan hilang. Kemudian kan orang tua itu selalu bertanya, lah terus ngono nek duit piye gitu kan. Tapi ini juga dibuktikan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya diukur dari uang. Kebahagiaan diukur ketika anak-anak kita berbahagia. Itu Dim. Jadi waktu itu ada proses pergulatan, tapi alhamdulillah kami mencapai titik equilibrium yang terbaik. Yakin gue ora ngampusi iki. Sampai hari ini kowe wis ora subsidi secara ekonomi ke anakmu. Anakmu benar-benar secara ekonomi sudah mandiri. Oh, ada denen mensubsidi aku. Rane lho iki. Oh, tenan. Wah, ini menarik nih. Jajake bakso, ngono-ngono Dim. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang mempunyai anak pengen jadi seniman. Ketika kita support dan kita berikan kebebasan yang bertanggung jawab, mereka akan menjadi sesuatu. Karena ya tadi Dimas bilang kan industri 4.0 itu basisnya adalah industri kreatif. Tapi kita kan harus melihat nih Dim menurutku. Jadi jangan ibunya yang ngomong, biarkan anaknya yang ngomong. Kalau usulku sih, kita lihat dulu beberapa filmnya dia, baru kita menilai industri kreatif ini menjanjikan nggak sih sebetulnya? Iya Dim, kayak ngono. Moga, kayaknya sudah kita siapkan itu klipnya untuk sebuah trailer ya, biar kita koyo melek, koyo ngopo. Moga, silakan. Ibu ki sejatine arep menehi kowe kabeh. Ing dudu wujud omah apa lemah. Nanging lemari. Enggak. Aku tenan pengen njaluk tulung kowe. Aku lagi butuh duit tenan, dan iso ngenteni suwe. Ki aku duwe korek. Sak batang regane 10.000. Orang tenan. Nggo apa nek nggo aku? Gah ora iso. Cek to, aku durung rampung.
Wan, ono sing golek iki. Sekawan Pak. Papa. Ora sakit tahun wingi yo. Sing penting dalan resik. Yang mau laporan sih. Kecenderungan mereka akan cenderung memverbalkan semua. Ya. Ada narasi gitu misalnya. Aku merasa hidup ini ada sesuatu yang fana gitu. Misalnya, itu banyak gitu ya. Dan bahasa yang wah. Yes. Jalannya lebih diperlahan lagi. Stand by and action. Itu aku gini. Stop gitu. Mau terlalu berlama-lama. And ready and action. Oke, itu tadi cuplikannya aja. Memang agak sendat-sendat karena memang kondisi networknya, Mas Ian. Ya, terima kasih ya. Oke, ini menarik sekali ya kalau kita lihat dari sana. Pergas mempunyai prestasi yang begitu banyak. Salah satu kelemahannya itu hanya tidak mengizinkan saya main film, Dim. Ya saja nih diizinkan, masalah ini udah guru gawe film horor ya itu ya durung. Gitu. Tapi ini astagfirullah, aku kira iso omong ya. Aku bocah isih wingi sore aku wis gede tua kowe lagi lahir kok gaweanmu apik mentolele. Ya, alhamdulillah ya. Ini Mas, Mbak, semua partisipan ya. Sudah ada 100 partisipan yang join di Zoom dan juga selebihnya ada sekitar 50 orang lebih join di live streaming YouTube. Semoga ini menjadi inspirasi ya. Sebuah karya yang awalnya dari ide yang sederhana, tetapi ditekuni dengan kesungguhan, niscaya akan jadi sesuatu yang luar biasa juga. Dan ya speechless lah saya. Pak Fajar, nuwun sewu Pak Fajar. Bukankah di era kita serba dibatasi, di era di mana kita serba dipingit seperti ini, justru seharusnya karya-karya sinematografi yang seperti ini ataupun yang lebih menghibur saja, itu harusnya justru akan lebih booming. Bukankah kita semua di rumah haus hiburan, termasuk apalagi hiburan film? Nah, monggo saya dan kita semua pengen mendengar dari sisi Pak Fajar sebagai representatif dari pemerintah melihat situasi seperti ini, bagaimana sih desain yang disiapkan oleh pemerintah? Monggo, Pak Fajar. Iya, nuwun Mas. Yang pertama saya ingin mengulas dulu dari sisi perkembangan film Indonesia ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Kebetulan sejak era Bekraf Badan Ekonomi Kreatif dan saya bergabung di Bekraf pertama kali dalam pemerintahan, banyak sekali program-program yang kita rancang memang untuk mengakselerasi industri
kreatif, ya, industri kreatif di Indonesia, terutama film. Jadi dari 16 pada saat itu ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Nah, dari 16 ini 3 itu kita sebut sebagai subsektor unggulan, yaitu kuliner, itu adalah subsektor dengan kontribusi terbesar dari 16 subsektor itu, subsektor ekonomi kreatif. Kuliner paling besar, kemudian yang kedua adalah kriya atau kerajinan, craft, dan yang ketiga, yang kedua adalah fashion, kemudian yang ketiga kriya atau craft. Nah, kemudian ada juga subsektor yang kita sebut sebagai subsektor prioritas pada saat itu. Ada 3 juga. Yang pertama adalah film, yang film animasi dan video. Kemudian yang kedua aplikasi digital dan game. Dan yang ketiga adalah musik. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian, 3 subsektor prioritas yang saya sebut tadi sangat erat kaitannya dengan digital ekonomi atau ekonomi digital. Karena itulah memang masa depan dari ekonomi termasuk kita yang di Indonesia. Ya. Dan kemudian kalau bicara digital, kemudian pada akhirnya juga 3 subsektor unggulan yang saya sebut tadi lebih tangible barangkali karena ada produk yang bisa dirasa, diraba, itu juga kemudian dipercepat, ya. Teknologi digital menjadi enabler, gitu. Seperti hari ini di saat kita masa dipingit ini, kemudian platform-platform digital menjadi semacam solusi, begitu. Mau pesan makanan ya wis tinggal ambil HP, pesan di platform-platform yang ada untuk pesan makanan, gitu. Nah, yang menarik adalah perkembangan industri film itu sendiri. Ya, saya juga pernah tahun lalu ya, Mas Regas ya, kita ke Busan waktu itu. Saya pertama kali mengenal Regas tuh, ya, saya pertama kali mengenal Regas tuh dari filmnya Perenjak ya, Perenjak pertama kali waktu itu yang ini itu pertama kali saya kenal Aga nih. Dan kemudian berlanjut, memang ini betul tadi Taruna Harapan Bangsa itu Mas Dimas ini, Aga ini. Kan? Nah, jadi industri perfilman kita tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Jumlah bioskop juga kemudian tumbuh di saat Bekraf berdiri pertama kali tahun 2015, itu jumlah bioskop di Indonesia 1.200. Kemudian di akhir kemarin kurang lebih sudah hampir 2.000 layar screen yang ada di Indonesia dengan multi cineplex-nya itu. Kemudian jumlah film yang penontonnya di atas 1 juta yang box office juga saya kira makin banyak. Kalau sebelumnya mungkin bisa dihitung dengan jari, terakhir itu sudah 10 lebih gitu ya. Mungkin nanti siapa Regas bisa memberikan ininya ada apa angka atau apalah yang mendukung pernyataan saya ini kan, datanya memang bisa dilihat gitu. Nah, kemudian yang kedua, industri digital sendiri dengan 4.0 di mana kecepatan internet semakin cepat. Konsumen itu tidak lagi puas dengan gambar diam. Mereka akan makin membutuhkan gambar bergerak. Ya, salah satunya adalah film. Ya. Pernah ada satu materi judulnya 5-second marketing gitu. 5-second marketing. Jadi dengan kalau kita bicara ekonomi digital ini kan ekonomi storytelling sebenarnya. Apa yang kita lihat di medsos, viralisasi, hal-hal apapun, ini kan bicara tentang storytelling. Bagaimana kita membuat narasi dari sebuah produk. Nah, ini juga salah satu kelemahan kita. Ini kan storytelling-nya. Banyak hal-hal bagus yang sebenarnya kita miliki. Kalau kita apakah itu dari sisi pariwisata, misalkan kan ekonomi storytelling sebenarnya. Apa yang kita lihat di medsos, viralisasi, ini kan bicara tentang storytelling. Bagaimana
Iya. Nah, ini yang memang ke depan akan menjadi semakin tren, ya. Artinya dari sisi demand itu akan semakin dibutuhkan, bukan hanya dari industri film itu sendiri, tetapi sektor-sektor yang lain pun sangat membutuhkan ini, karena tadi saya bilang orang akan semakin menyukai visualisasi yang bagus tuh, cara bercerita yang bagus. Nah, kemudian terkait dengan kondisi saat ini memang betul Mas Dimas. Di saat orang lebih banyak diam di rumah, ya, kejenuhan dan lain sebagainya, dugaan kami juga memang demand dari produk-produk kreatif ini semakin tinggi, ya. Apakah itu film, game, pasti akan lebih banyak waktu paling tidak godaan lah untuk main game, ya. Kemudian yang kedua musik, yang ketiga musik juga. Ya. Ini memang kemudian seperti yang tadi Mas Dimas katakan, pandemi ini ternyata the best CTO, ya, Chief Transformation Officer gitu. Yang tadinya saya ingat pada saat Mendikbud Mas Nadiem itu mengeluarkan ide tentang long education learning, itu long learning. Mungkin semua orang mencibir atau opo iso gitu ya. Opo iso dengan segala kelemahan yang kita punya, kita melakukan long learning long distance learning education gitu. Nah, ternyata sekarang nggak ada yang protes gitu ketika sekolah ditutup dan kemudian siswa-siswa harus belajar dari rumah mau tidak mau. Demikian juga ketika bicara flexible office. Ya, sekarang kurang fleksibel apa, orang semuanya bekerja dari rumah, BDR atau work from home gitu. Nah, jadi dan kemudian ini tentunya banyak orang yang percaya ini akan memicu yang disebut new normal. Ya, kita tidak yakin juga bahwa nanti misalkan ketika 29 Mei, insya Allah kalau kondisinya bisa terkendali, dicabut gitu ya, orang kembali beraktivitas pun kita prediksi ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak akan kembali seperti sebelum masa pandemi. Nah, ini yang saya kira kawan-kawan industri kreatif perlu mengantisipasi ini. Justru disinilah creativity kita ditantang gitu ya. Saya kira kekuatan bangsa ini yang terbesar adalah DNA hospitality dan creativity. Itu saya kira sudah inilah. Kalau teknologi mungkin bukan mau mengecilkan arti ini, tapi ini kenyataan saja gitu. Mungkin kita akan butuh effort yang luar biasa untuk unggul di dalam teknologi. Tapi kalau bicara hospitality dan creativity, saya kira itu sudah melekat di dalam DNA kita. Nah, makanya kemudian Pak Presiden juga dalam periode yang kedua ini menggabungkan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini kan dua hal yang memang sebenarnya kemudian inherent gitu, maksudnya memang harus sinergi dengan baik gitu antara pariwisata dalam hal keindahan alam kita, juga kemudian bagaimana menceritakan itu ke dunia luar, bagaimana kemudian ada produk-produk kreatif yang juga bisa dinikmati. Itu kurang lebih, Mas. Menarik sekali, Dim. Saya sangat suka dengan kata-kata Pak Fajar bahwa DNA bangsa kita itu adalah DNA hospitality and creativity. Mungkin Bergas bisa mengeksplor lebih jauh. Apakah kamu sebagai artpreneur gitu ya, apakah juga merasakan bahwa sebetulnya kita ini memiliki DNA hospitality and creativity, dan apalagi di dalam kondisi yang new normal seperti yang Pak Fajar katakan tadi? Oke. Ya, yang pertama terima kasih Om Dimas, terus Ibu, dan Pak Fajar. Akhirnya ketemu lagi setelah terakhir ketemu di Busan ya, bulan Oktober lalu. Saya di tempat syuting aja. Iya. Makanya saya itu waktu itu nggak masuk UGM karena bapak ibu saya itu udah lulusan ekonomi, apalagi ibu saya doktor itu, bapak saya juga sarjana ekonomi, jadi ada yang ngajarin gitu, jadi bisa dua atau satu, saya bisa di IKJ belajar film, tapi ekonomi tetap ada yang ngajarin di rumah gitu. Jadi nggak masuk UGM. Oh. Ya, oke.
mengenai tadi pertanyaan dari Ibu mengenai DNA kreatif ya. Saya setuju sekali dengan Pak Fajar bahwa semenjak tahun 2016 itu produktivitas film Indonesia itu semakin besar dan penontonnya pun juga semakin meningkat. Sebagai contoh, rekor film Indonesia itu tahun 2016 diraih oleh Warkop DKI Reborn gitu ya dengan 6,8 juta penonton, dan tahun-tahun setelahnya itu bukan disusul tapi film yang angkanya di atas 1 juta itu banyak sekali gitu, seperti Dilan, terus ada Pengabdi Setan, ada Cek Toko Sebelah, ada Dua Garis Biru, dan makin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Ini menandakan bahwa optimisme akan film Indonesia dan pandangan masyarakat tentang film Indonesia pun juga semakin positif gitu ya. Nah, tidak hanya yang film komersial yang tayang di bioskop, tetapi film-film festival pun yang ditayangkan di festival internasional itu raihan prestasinya pun juga semakin lama semakin meningkat. Kita bisa melihat dari film Marlina yang masuk Directors Fortnight di Cannes Film Festival, terus ada Kucumbu Tubuh Indahku dari Mas Gari Nugroho yang masuk di Venice Film Festival gitu ya. Sehingga ada kemudian yang berkembang itu tidak hanya film yang komersial secara di bioskop, tetapi film-film festival juga gitu. Nah, ini sebetulnya perkembangan yang positif dan sebetulnya ini sudah kemudian mencapai tingkat yang harusnya digaspol gitu ya. Tetapi ya kemudian ketika datangnya pandemi corona ini dan semua dikarantina, akhirnya kan proses syuting semua harus dihentikan gitu kan. Proses syuting harus dihentikan sehingga banyak film yang di tengah-tengah produksi itu harus bubar gitu. Jadi masih sisa hutang syuting 10 hari atau 15 hari gitu ya. Ataupun juga film yang seharusnya sedang tayang di bioskop itu juga akhirnya diturunkan gitu. Contohnya seperti film Mekah I'm Coming, terus harusnya tayang film Mariposa gitu ya. Tidak ada film Indonesia, film-film Hollywood seperti James Bond, terus kemudian Mulan itu kemudian harus semua mereschedule jadwal tayangnya. Yang mana sebetulnya ini akan berakibat pada uang promo yang sudah dikeluarkan oleh PH tersebut ketika mereka mau mempromosikan film tersebut di bioskop gitu. Akibatnya harus kemudian mereka menyiapkan sejumlah uang lagi untuk promosi lagi gitu kan pasca corona. Nah, yang menarik sebetulnya di tengah masa karantina ini adalah penonton Indonesia dulunya masih sangat suka untuk datang ke bioskop gitu, sebagai satu-satunya tempat nonton yang klasik dan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Tapi semenjak adanya masa karantina ini, penonton Indonesia mulai beralih kepada OTT. OTT itu adalah platform online gitu ya untuk menayangkan film kita. Sebagai contohnya ada Netflix, ada iFlix, ada View gitu ya, ada Catchplay dan lain sebagainya gitu ya. Yang sebelumnya mungkin dipandang kurang akrab gitu dengan penonton Indonesia, tapi semenjak masa pandemi ini tiba-tiba subscriber atau anggota yang mendaftar pada online platform tersebut meningkat pesat gitu ya. Salah satu fenomena yang sedang yang sedang hot sekarang itu adalah film series dari Netflix berjudul Money Heist gitu, tentang pencurian gitu, yang tiba-tiba penontonnya semakin lama semakin banyak. Nah, berarti ini bisa mengubah kebiasaan penonton Indonesia yang sebelumnya menonton film itu harus di layar besar gitu ya, di layar besar dan secara kolektif bareng dengan orang lain. Sekarang beralih menjadi penonton film yang individu gitu, di rumah, di TV-nya sendiri atau di laptopnya sendiri atau di HP-nya sendiri gitu kan. Sementara konten-konten series dari Indonesia, series yang ditayangkan di online platform tersebut itu belum begitu banyak gitu. Masih sedang tahap berkembang dan tidak sebanyak konten yang disajikan oleh Amerika atau dari Eropa gitu. Nah, yang mungkin ke depan dihadapi para filmmaker dan industri kreatif setelah masa pandemi atau karantina ini selesai, justru harusnya bagaimana mengajak kembali penonton Indonesia ini untuk kembali ke bioskop. Itu kayak semacam tantangan. Karena yang pertama pasti kita akan memandang bioskop sebagai tempat yang kita akan berinteraksi dengan orang banyak, kamu sebelahnya ada orang, depanmu orang, belakang orang gitu. Nah, kalau trauma terhadap virus ini masih besar, kemungkinan besar orang akan menunda dulu prioritasnya untuk datang ke bioskop. Ya. Sementara itu orang-orang di rumah juga berpikiran lah ngapain harus datang ke bioskop, orang di online platform aja kita bisa nonton gitu kan.
Padahal peraihan jumlah penonton Indonesia paling besar sekarang masih dari bioskop gitu, seperti yang Warkop DKI tersebut. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh para insan film dan industri kreatif. Bagaimana supaya film-film kita ke depan itu secara estetika dan cerita itu mampu lebih menarik para penonton, tidak hanya untuk nonton secara online, tetapi juga untuk datang ke bioskop gitu. Berarti harus ada pengalaman yang lebih yang kemudian ditawarkan sutradara dan produser, untuk kemudian ada pandangan bahwa ada pengalaman yang lebih asik dan ada pengalaman yang lebih spektakuler jika kita menonton di layar besar dan kita menontonnya bersama-sama dengan orang lain di sebuah ruang gelap gitu di dalam bioskop. Nah, ini sepertinya yang menjadi PR bagi para filmmaker ya. Dan itu nggak mudah mungkin. Perubahan itu kelihatannya kalau menurut Regas, apakah itu akan bisa dicapai dengan mudah? Atau ini merupakan perjuangan yang memang harus diperjuangkan betul-betul? Ini kan perubahan perilaku ya, Dim ya, dari perilaku konsumen gitu. Betul, perubahan perilaku. Ini fenomena ini hampir sama dulu dengan kemunculan televisi untuk pertama kali. Jadi di sekitar 50 tahun lalu gitu ya, ketika televisi muncul pertama kali itu tiba-tiba film bioskop itu menjadi sangat tidak populer gitu ya. Orang-orang lebih prefer untuk menonton film ya dari rumah aja gitu kan. Akibatnya untuk menyaingi keberadaan televisi itu di saat itu, bioskop menawarkan resolusi gambar CinemaScope, yang mana kalau di TV itu gambarnya hanya aspek rasionya 4:3, itu di bioskop tuh bisa lebih lebar lagi yang disebut CinemaScope ini. Nah, ketika ada tawaran CinemaScope ini, penonton akan jadi lebih, wah iya ya kalau kita datang ke bioskop tuh pengalaman nonton filmnya lebih seru gitu. Misalnya nonton film action gitu ya akan lebih kerasa gitu dengan sound yang spektakuler dan layar yang lebih besar, akan lebih terasa impact-nya gitu. Nah, kalau di zaman sekarang yang tiba-tiba orang kemudian menonton itu dari layar kecil saja mereka sudah happy gitu ya, dari layar laptop dan layar HP aja mereka sudah happy, berarti kita harus memberi tawaran yang lebih gitu pada penonton untuk kenapa kamu harus datang ke bioskop gitu. Ini aku belum bisa memberikan prediksi atau jawaban kira-kira minat penonton kita masih mau ke bioskop atau enggak, karena masa karantina ini belum usai. Kita mesti melihat setelah nanti masa karantina selesai, apakah signifikan enggak gitu penurunannya penonton di bioskop gitu. Kalau ternyata jawabannya adalah ternyata penonton kita masih ada ketakutan atau trauma untuk duduk di ruang bioskop, nah itu berarti kita butuh perjuangan yang sangat besar gitu. Oke. Menarik ini ya, menarik. Ya. Tapi menurut hemat saya, nanti saya akan nyuwun ular-ular dari Pak Fajar juga nih. Mungkin tidak seharusnya menjadi rivality antara menonton di bioskop atau home theater atau laptop pribadi dan sebagainya. Semua adalah channel distribusi, semua adalah sarana penikmatan. Karena kita pernah mengalami mungkin tahun 95, 96, waktu itu saya waktu masih dinas di Samarinda, itu bioskop rata-rata kosong karena booming waktu itu DVD. Ya, jadi DVD. Saya tanya orang-orang itu, loh kok pada nggak suka nonton di bioskop? Ketika saya secara tertib dengan pacar saya, yang kemudian menjadi istri saya, selalu mengunjungi bioskop. Di pacar tenan iki ka ora sing biyen-biyen iki. Itu Sandra. Banyak orang ngomong begini, loh kan sudah ada DVD. Tapi ternyata terbukti bahwa nggak lama kemudian orang balik lagi juga ke bioskop meskipun tetap punya koleksi DVD. Lalu sekarang sudah nggak mulai zaman lagi DVD, tapi ada sarana-sarana yang lebih praktis ya, yang bisa online, online streaming dan sebagainya, sehingga banyak lagi channel-channel penikmatan yang tidak melulu itu-itu saja. Menurut hemat saya, memang semua harus dikembangkan saya rasa. Karena saya sendiri ini adalah penonton terakhir XX1 sebelum dia lockdown habis-habisan. Saya sangat fanatik. Saya sampai potret itu seolah-olah saya kaya Sudwika Mono gitu, duwe home theater jembar banget mau ngijen aku tok. Karena saya nonton musisi. Dan ternyata menjadi gak menarik. Kenapa? Karena ternyata kita datang ke bioskop itu bukan cuma nonton film, tapi juga sarana sosialisasi. Nah, Pak Fajar, justru ini saya mau mohon ular-ular supaya ini teman-teman kita, para pandemen, para pamirsa ini juga tercerahkan juga.
Apa kira-kira desain yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengembangkan semua kanal penyiaran ini, ataupun secara khusus dulu juga tentang pengembangan dunia sinematografi dan sarana serta prasarananya? Monggo kalau ada ular. Matur nuwun, Mas Dimas. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya sejak di era Badan Ekonomi Kreatif kita sudah membuat sebuah roadmap ya industri kreatif. Nah, terkait di film ini juga kemudian kita mencoba melakukan intervensi dari hulu sampai ke hilirnya bahkan. Dari hulu misalkan tadi yang saya sebutkan, kita itu ada problem soal script writing, penulisan skrip, ya kan? Film yang baik itu kan dimulai dari sebuah naskah yang baik, script writer yang bagus. Betul ya Mas Aga ya Mas Regas? Iya, betul Pak Fajar. Nah, kita itu sangat kekurangan. Nanti kalau Mas Regas itu bisa itu aja gitu orangnya ya, ininya. Karena memang stoknya terbatas gitu. Makanya kami juga punya program di Backcraft pada saat itu namanya intinya itu adalah semacam pelatihan untuk scriptwriter. Kemudian ada program log, laboratorium olah cerita dan karya. Nah, itu juga dari hulu sekali. Bagaimana menyiapkan scriptwriter kita. Dan tentunya kemudian lebih ke hilirnya, yang paling hilir misalkan kita punya Akatara, gitu. Program Akatara itu adalah the first Indonesia Film Financing Forum yang saya buat waktu itu sebagai Deputi Akses Permodalan di Backcraft. Saya membuat itu dengan harapan untuk Pak Fajar, ya. Ini semua adalah institusi-institusi yang diciptakan dan disediakan untuk masyarakat, siapapun bisa akses dan menikmati jasanya. Betul. Tentunya tidak dari nol, scratch from the zero, maksudnya secara log itu memang bukan ngajarin orang bikin film. Kalau itu kan sudah ada kursus-kursusnya juga. Ya, memang kita juga ada persoalan sekolah film kita juga nggak banyak. Nah, itu juga PR gitu ya untuk meningkatkan pasokan SDM itu. Jadi ini terbuka untuk semua, bahkan kita juga menginisiasi yang namanya komite atau komisi film daerah. Nah, ini kita percaya seperti di Jawa Tengah itu Wonosobo misalkan. Itu potensi sinematiknya, sinematografinya luar biasa, kawan-kawan sineas di sana, di daerah. Banyuwangi juga begitu, Singkawang, kemudian Sulawesi Selatan, waktu itu ada Uang Panai dan lain sebagainya. Jadi, even daerah di kita pun punya khasanah folklore, cerita-cerita rakyat yang sebenarnya kalau diangkat, jadi sebagai bahan baku kita punya banyak sekali yang bisa diangkat sebagai sebuah karya film. Nah, tadi kalau bicara kemudian, jadi itu yang kita coba lakukan, Mas. Selain yang waktu itu secara kebijakan regulasi adalah kita mencabut DNI, daftar negatif investasi film dari daftar negatif. Kemudian setelah itu menjadi booming yang tadi disebutkan oleh Mas Regas itu. Nah, kemudian memang betul saya sepakat bahwa nonton film di bioskop itu ada suasana sinematik yang tidak tergantikan gitu. Walaupun kita nonton objek yang sama di media yang lain. Ya, tadi Mas Dimas juga sudah mencontohkan ya. Ternyata dulu kita khawatir DVD, Blu-ray bahkan kemudian akan menggantikan kebiasaan orang atau kebutuhan orang untuk nonton bioskop. Ternyata tidak kan. Kalau tadi saya bilang film Indonesia juga kemudian trennya semakin naik sebenarnya. Nah, barangkali yang harus dilakukan atau dibutuhkan kemudian adalah penyesuaian model bisnis terhadap tadi layar-layar bioskop yang ada, terhadap protokol. Tentunya kita sekarang bicara tentang protokol kesehatan pasca pandemi. Ya,
Hari ini saya lihat semua juga, kemudian kami di pariwisata juga sedang menyiapkan sebuah standar sertifikasi yang harus diikuti oleh semua industri pariwisata. Kenapa? Wisatawan akan mencari tadi itu. Kalau Anda datang ke hotel, Anda mau cari hotel after this pandemic, kalau Anda mau cari hotel, pasti Anda akan mencari hotel mana yang protokol kesehatannya bagus, yang kemudian memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumennya. Demikian juga industri airlines misalkan juga sedang berinovasi untuk, misalkan kemarin saya lihat ada yang mencoba untuk membuat inovasi bentuk tempat duduknya, positioning dari tempat duduk gitu ya. Nah, mungkin di bioskop juga akan seperti itu gitu. Akan mau tidak mau akan melakukan penyesuaian. Apakah desain kursinya diubah, jarak antar kursi yang diperenggang, ya tentunya ada konsekuensi di situ yang perlu dihitung ulang gitu ya. Artinya gini, maksud saya kalau ketika itu harus dijarangkan karena jaga jarak, social distancing, berarti kan kapasitas per bioskopnya menjadi berkurang. Nah, ya kan, artinya kan butuh model bisnis yang baru. Jadi ini menurut saya saya percaya bahwa masing-masing industri sekarang sedang bersimulasi untuk menghadapi new normal tadi itu. Cuman saya tetap yakin bahwa memang walaupun hari ini industri platform tumbuh dengan pesat, platform OTT untuk menikmati film, ada Netflix, ada View, ada Hook kemarin pamit barusan tutup ya barusan tutup. Ya itu ada Gojek pun bikin GoPlay sehingga kita bisa menikmati tayangan yang sama seperti di platform-platform yang di luar itu. Tapi tetap menurut saya ada hal yang tidak didapatkan ketika kita menonton bioskop gitu. Kan nggak enak Mas Dimas pacaran sambil nonton layar kecil gitu kan? Nggak bener itu. Ya kadang perlu juga sih Pak, tergantung filmnya. Dip, ini ternyata kita sudah mempunyai beberapa penanya nih. Dan buat Bapak Ibu yang hadir di Zoom serta teman-teman yang hadir di Zoom, kita mempunyai dua cara untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, Anda bisa masuk di chat untuk menanyakan sesuatu, atau nanti Anda boleh raise your hand. Kita akan meng-unmute Anda sehingga Anda bisa bertanya. Nah, teman-teman yang di YouTube pun Anda bisa men-chat kami untuk nanti akan kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kalau saya boleh kita akan masuk ke pertanyaan pertama karena ini titipan dari Pak Edimon, Direktur ADB, Asian Development Bank. Ini ditujukan pada Pregas nih. Aku boleh bacakan ya, Dim ya? Oke. Pertanyaannya adalah gini. Kenapa sih film Korean series itu bisa go global begitu cepat? Gitu kan? Apakah kita ini sudah melakukan oriented atau apa sebetulnya secara artistik kelebihan-kelebihan dari film-film Korea? Itu pertanyaan dari Pak Edimon. Oke, langsung saya jawab nih. Boleh, silakan. Oke, ya. Korea itu, iya, Korea itu melakukan penetrasi budayanya itu sudah sejak lama dan dia menurcurnya itu, merawatnya itu dengan sangat hati-hati dan telaten sekali. Jadi tidak hanya fenomena drama, tapi mulai juga dari band, musik, fashion, dan restoran, itu semua udah mereka lakukan dan tanamkan bibit itu ke negara-negara lain sejak lama. Sesimpel misalnya restoran gitu, restoran Korean barbecue, terus kemudian restoran bibimbap gitu kan, itu tidak bisa tidak di setiap kota itu pasti ada dan kita mengenal, oh Korea itu ya cita rasanya seperti ini. Lalu pelan-pelan dia masukkan band-band seperti boy band, ada BTS, terus kemudian kalau yang girl band itu ada Blackpink gitu, yang kemudian lagu-lagunya itu dinikmati oleh anak muda itu juga masuk. Nah setelah itu sukses, barulah mereka beralih ke
series gitu, ke series dan film, dan resepnya sama, hanya maksudnya mereka menggunakan resep formula love story gitu ya, yang kemudian akan memicu penonton untuk penasaran episode berikutnya apa. Jadi di dalam skenario series tersebut, penonton akan sangat mencintai karakter utamanya, ya kan? Karakter utama dan karakter sampingannya. Sehingga mau karakter itu bergerak kemana gitu, misalnya dia mau patah hati atau kemudian dia mau memutuskan ganti pekerjaan, itu penonton akan terus penasaran mengikuti perkembangan kisahnya, sehingga episodenya mau diteruskan ke episode berapapun itu juga akan diikuti terus gitu ya. Nah, itulah keunggulan dari Korea dalam menciptakan setiap produk keseniannya itu tuh sudah memiliki satu ciri khas yang satu gitu ya. Kalau kita itu kan masih beragam sekali ya, karena tentu saja identitas budaya kita sangat beragam gitu ya. Kita memiliki banyak sekali kultur dan pulau yang sangat banyak. Kalau Korea cenderung lebih satu gitu, sehingga mereka cara mereka marketing dan promonya ini sudah sangat spesifik gitu ya. Kita kalau misalnya kita membayangkan bagaimana Korea sekarang, ya kita langsung akan membayangkan aktor dan aktris Korea yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu gitu kan. Jadi mereka memang sudah mempersiapkan strategi mulai dari citra aktor dan aktris yang akan ditampilkan. Jepang sebelumnya juga sudah melakukan ini sebelum Korea gitu. Bahkan Jepang penetrasi budayanya sudah mulai dari komik gitu kan. Apalagi semua orang di dunia membaca komik Jepang gitu, seperti Dragon Ball, Doraemon, itu semua satu dunia membacanya. Nah, menurut saya kalau kita mau mencoba untuk ke arah yang Korea bikin, memang dibutuhkan content creator yang sangat jitu dalam membidik pasar internasional gitu. Jadi kalau sekarang kita mungkin masih berpikir cerita-cerita yang ada cerita-cerita di film bioskop kita itu masih untuk penonton yang lokal Indonesia saja gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang diangkat itu masih ya yang mengerti itu kemungkinan cuman masyarakat Indonesia gitu. Nah, ini kita perlu memikirkan bersama gitu supaya cerita yang diangkat itu orang yang di Amerika paham, orang yang di Eropa paham, orang yang di Jepang juga paham tentang cerita dari Indonesia ini gitu. Nah, ini kalau saya sih memikirkan mungkin justru malah yang bisa universal itu adalah emosi gitu ya. Emosi itu sesuatu yang universal dan dimengerti oleh semua orang. Cinta, gitu ya, kebencian, terus kemarahan, komedi, itu adalah yang bisa menjadi tools utama dalam meng-create. Seperti drama Korea yang dijadikan tools utama adalah drama love gitu, percintaan. Nah, kita juga harus menemukan kira-kira Indonesia ini apa yang paling kuat, misalnya komedi gitu. Ya, berarti dalam membentuk komedinya jangan terlalu banyak menambahkan background yang agak susah dimengerti oleh masyarakat internasional gitu. Harus bisa universal, tapi cita rasanya harus sangat lokal gitu. Nah, ini yang menjadi PR-nya. Ya, menarik banget. Dim, kalau saya boleh melanjutkan penanya, ini karena sejak awal tadi ada salah satu peserta di Zoom yang bernama Pak Ade Irfan. Ini Pak Ade Irfan ini dari lulusan UGM, dia adalah ternyata seorang penulis yang aktif. Saya membaca di sini sudah ada sekitar 5 pertanyaan yang beliau sampaikan. Ya. Aku pengennya sih mengundang beliau. Silakan Pak Ade Irfan bertanya sendiri supaya saya tidak perlu mana. Ini kayaknya udah mulai di unmute nih. Silakan Mas Ade. Terima kasih. Mohon maaf gabung di sini Mas Adi. Iya. Cak Ade, silakan. Terima kasih. Monggo Pak Ade, bisa ditanyakan kepada dua narasumber, monggo. Jangan tanya kepada saya. Itu kan penggemar komik ya, kayak Api di Bukit Menoreh sampai 200 seri itu saya punya. Terus kemudian juga Wiro Sableng itu sampai 79 seri saya punya. Terus kemudian saya juga punya kayak kumpulan film Wali Songo, itu kan pernah sempat trending itu. Mulai dari Sunan Muria sampai Sunan Kalijaga gitu. Ini sebenarnya kan sangat bagus gitu diangkat. Termasuk juga kalau dulu mungkin Mas Bregas atau Cak Fajar ini sudah, saya nggak yakin apa Mas Bregas sudah
hadir apa enggak di dunia ya. Itu masih kecil ya. Itu ada kan film apa namanya drama Sahur Sepuh gitu kan. Itu kan sangat menjadi legenda. Pernah sampai 2 kali dibioskopkan, tapi sayang tidak bisa menjadi apa namanya menjadi superstar. Dibanding satu film aja keluarin dari apa namanya dari Cina, Great Wall, itu berbeda. Padahal sebenarnya cerita Great Wall itu kan apa namanya ini sederhana sekali. Ceritanya kan cuma satu aja, mengenai Shinren, artinya kepercayaan seperti itu, keyakinan akan bala tentaranya gitu. Kalau melihat 3 yang saya sebutkan tadi itu kan sangat multi apa namanya harapan dan sebagainya dan sesuai dengan kultur-kultur di Indonesia. Kenapa tidak berkembang seperti itu atau tidak ada kasinias yang bisa mengangkat ini menjadi satu produk yang bagus. Ada satu lagi novel yang sangat bagus kalau misalnya Bapak dan Ibu mencermati, yaitu Gajah Mada. Itu sudah sampai 13 seri ya, sekarang itu. Saya punya di rumah. Terus kemudian terakhir dia berubah menjadi apa namanya bertransformasi menjadi cerita menjadi apa namanya Ken Arok itu dengan apa namanya air terjun 1000 angsa seperti itu dan kemudian terjadi air candi apa namanya workshop seperti itu yang dihilangkan sengaja dihilangkan karena itu bagus sebenarnya itu kalau saya perhatikan dan itu ternyata penggemarnya banyak sangat besar sekali cetak itu. Nah kalau kita lihat novel-novel kayak itu kan bisa menjadi apa namanya di luar negeri ya maaf di Amerika seperti itu bisa menjadi menarik minat. Contohnya apa Anda Ghostwriter ternyata filmnya juga besar. Wall juga salah satunya kemudian juga Mission Impossible itu kan juga cerita sederhana ya novel-novel sederhana tapi bisa membesar seperti itu. Nah kita Indonesia kan banyak ada juga catatan apa namanya dari Pramudia Anantatur dan lain sebagainya. Tapi kenapa ya tidak bisa, maksudnya tidak intensif ataupun dibanding tarian dari Bollywood itu sangat intens gitu maksud saya gitu. Perbandingannya itu sederhana. Kira-kira itu aja sih pertanyaan saya dari 6 pertanyaan. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Terima kasih. Oke, mau Pak Fajar dulu atau saya yang menjawab? Gas, kamu duluan Gas. Oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau beberapa dari komik Indonesia yang sudah mulai diangkat itu beberapa di tahun lalu sudah mulai bermunculan. Salah satunya Wiro Sableng gitu, produksi Life Like Pictures, dan kemudian Gundala yang disutradarai oleh Joko Anwar dan semuanya diangkat dari komik Indonesia. Jadi pun di tahun-tahun ini sudah mulai bermunculan. Tetapi kembali lagi, tantangan dalam menciptakan cerita-cerita tersebut adalah di production budget gitu ya. Karena film tersebut adalah film periodik yang artinya berlatar belakang di zaman kerajaan yang butuh kita membuat set kerajaan tersebut gitu ya. Dan selain periodik, mereka memiliki genre silat gitu ya. Jadi banyak sekali bela diri dan action. Nah, ketika membuat film bela diri dan action, diperlukan shooting days, hari syuting yang lebih panjang, karena dalam satu hari tidak mungkin kita menyelesaikan adegan silat yang banyak sekali, karena menyesuaikan dengan pendekarnya pun juga butuh istirahat dan segala macam. Dan shot untuk membuat film action itu bisa dibilang 3 kali lebih banyak dari film biasa. Yang berarti skala produksinya pun, budget produksinya pun harus lebih besar gitu. Nah, kenapa terus kemudian tidak banyak production house yang berani mengambil resiko ini adalah karena jika production cost yang dikeluarkan sedemikian besar, resiko untuk film ini balik modal itu juga cukup besar sebenarnya sekarang gitu. Dalam artian belum ada yang bisa menjamin bahwa oke, jika kita melakukan promo yang sedemikian besar gitu, promo yang jor-joran gitu, misalnya sudah promo dengan aktor aktrisnya sudah yang terbaik, terus kemudian sudah promo dengan gala premier dan meletakkan baliho di mana-mana, itu juga belum tentu menjamin bahwa penontonnya kemudian akan langsung besar gitu. Resiko banyak production house yang masih takut dengan resiko tersebut. Jadi penonton kita masih sangat tergantung pada word of mouth gitu. Jadi kalau film ini diomongin Pengabdi Setan filmnya seram sekali ya, itu lebih banyak dari mulut ke mulut.
gitu. Sehingga para production house ini banyak yang belum berani mengambil resiko. Gitu. Jadi mereka cenderung memilih film-film yang lebih safe gitu. Settingnya zaman sekarang gitu ya, dengan production budget yang mungkin sekitar 5 sampai 7 M gitu ya. Tidak begitu besar, terus kemudian ceritanya juga lebih populer antara komedi, cinta, dan horor gitu, mungkin seputaran itu. Tapi setidaknya sudah ada jaminan bahwa ya sedikit-sedikitnya penonton, mungkin 300.000 penonton dapatlah yang mana itu sudah bisa balik modal. Sehingga masih banyak cenderung yang memilih jalur tersebut. Karena jalur membuat film action dan film periodik masa lalu seperti yang di komik-komik itu belum ada jaminan mutlak bisa balik modal gitu. Jadi itulah yang membuat kurang percaya dirinya kita. Pak Fajar, ada tambahan? Iya, saya mau menambahkan mungkin saya kalau teknik apa namanya sinematografi Regas lah ahlinya gitu ya. Cuman betul tadi yang dikatakan Regas. Pada akhirnya kemudian adalah sebenarnya ini kawan-kawan Cafe Gama ini pada akhirnya adalah pendekatan ekonomi, pendekatan bisnis rantai nilai dari sebuah produksi film mulai dari ide sampai kemudian dia tayang di bioskop, bahkan lebih jauh lagi dari itu. Kalau tadi disebutkan Gundala gitu ya, Wiro Sableng gitu kan. Nah, itu adalah kalau saya melihatnya ini sebagai sebuah kesadaran baru di industri film Indonesia untuk mulai concern pada bagaimana memonetizing aset intellectual property-nya. Industri kreatif itu adalah industri tentang how to monetizing intellectual property, kekayaan intelektual. Nah, sayangnya memang dalam kondisi yang ini kita masih perlu banyak hal yang kita harus improve gitu ya. Data saja kami survei tahun 2016 tingkat IP ownership di Indonesia, ya, kepemilikan IP terhadap produk-produk kreatif itu hanya 11%. 11%, ini rendah sekali gitu. Ya. Nah, karena mau kita mendorong industri kreatif yang kayak gimana ketika kemudian ekosistem IP-nya ini nggak bagus, juga nggak akan membuat industri kreatif ini kemudian berkembang menjadi seperti yang kita harapkan, gitu. Apalagi ya tentu kita bicara bajakan dan lain sebagainya, kemudian cara berkontrak untuk memanage IP-nya juga nggak benar, itu juga menjadi masalah gitu. Nah, saya pernah ketemu dengan saya pernah ke Pixar, ketemu dengan CEO-nya Pixar, John Lasseter itu. Menarik sekali menemukan kenyataan bahwa Pixar itu bikin film, ya dia kalau bikin film kan serius gitu ya, Inside Out itu kan, dia bikin film kurang lebih 6 tahun sekali kalau dilihat ininya. Jadi 6 tahun itu satu judul film gitu. Di antara itu adalah product development. Menarik ketika kemudian terus revenue-nya bagaimana kalau nah, ternyata memang ini harus kemudian memikirkan ketika kita bikin film lah misalkan gitu ya, bukan hanya berbicara tentang jumlah penonton kemudian, tetapi revenue stream apalagi yang bisa di-generate dari IP yang ada di dalam film ini gitu. Itu yang Disney pun melakukan itu gitu. Disney mungkin atau apalah, filmnya udah nggak diputar barangkali, tetapi IP-nya kemudian kan dari merchandising, dari apalagi licensing, komik, license game. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik, membuat tadi yang dibilang Regas cost of production tadi itu ngitungnya nggak cuma single revenue dari jumlah penonton gitu, sehingga biaya yang besar ini bisa kemudian dalam situasi ini bisa lebih dihitung lagi dari mana ininya. Ya, ini yang harus dilakukan. Nah, saya sangat bergembira ketika Gundala, kemudian ini lagi disiapin Gatot Kaca gitu kan, merchandise-nya udah muncul, Gatot Kaca yang ini futuristik gitu. Ya.
Artinya kawan-kawan pelaku usaha kreatif ini sudah makin menyadari how to monetizing their asset, IP-nya ini, intellectual property-nya itu. Gitu. Nah, kemudian ada juga persoalan tadi biaya pembuatan atau produksi sebuah film kalau kita bicara dari sisi itu. Itulah yang kemudian menginspirasi saya membuat Akatara. Saya bukan orang kreatif pada dasarnya, basic saya adalah keuangan. Saya mencoba melakukan pendekatan portofolio investasi sebenarnya pada saat saya membuat Akatara. Kebetulan saya ketemu dengan partner yang pas, kawan-kawan yang sekarang bikin Idea Source Film Fund itu. Ya, jadi betul yang tadi dikatakan Regas, orang bikin film dulu itu kayak orang judi gitu. Bikin film belum tentu laku dan nggak tahu istilahnya market, mungkin juga tidak based on data gitu. Kenapa harus bikin yang ini latah gitu ya? Kalau semuanya lagi horor semua gitu. Kalau lagi komedi semua gitu. Tanpa kemudian kita punya mempelajari data behavior dari consumer kita itu seperti apa. Nah sekarang saya lihat situasinya agak berubah. Udah mulai ada yang namanya film fund, di mana ini adalah sebenarnya bentuknya mutual fund. Jadi kayak reksadana gitu, tapi objeknya adalah di judul film. Nah, kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi juga kepada investor. Dan investor sekarang sudah mulai melihat bahwa investasi di film adalah sesuatu juga pilihan yang sangat baik di samping di pasar modal, di efek gitu ya. Investasi di film juga kemudian dilihat dan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan serupa gitu. Jadi kawan-kawan Idea Source Film Fund itu misalkan mereka punya a pool of investor gitu ya, ada banyak investor yang mereka kemudian kayak saweran gitu ya, mutual fund lah. Prof Edi pasti lebih paham soal ini. Dan kemudian produksi di filmnya untuk mengurangi resiko kegagalan tadi, dia nggak cuma bikin dalam perencanaan dia setahun itu sudah akan tahun ini kita bikin 20 film gitu atau 10 film sampai 20 film. Dengan kemudian sama seperti ilmunya portofolio ini kan genre-nya beda-beda. Gitu. Supaya resiko kegagalannya bisa di spread ini ya. Jadi orang bikin 10 film sama kayak bikin startup sebenarnya. Ini kebetulan kawan-kawan startup ini. Saya banyak lama di investasi startup. Pendekatan ini yang dipakai sebenarnya kemudian dengan saat ini gitu kebanyakan. Idea Source itu invest di banyak sekali film. Ya. Kenapa ya? Pertimbangannya itu orang bikin film itu yang box office paling 2 aja udah bagus gitu. 20%. Ya. 20%. Nah, yang lainnya mungkin ada yang flop gitu ya, nggak laku gitu. Tapi karena ini dikerjakan secara portofolio, yang 20% yang 2 film laku tadi itu udah nutup yang lain sebenarnya gitu. Gitu. Jadi ini pendekatan-pendekatan sini juga penting untuk dilakukan oleh kawan-kawan di industri ini. Jadi ada orang kreatifnya, ada orang-orang kreatif kayak Regas ini. Nah, mereka juga harus punya partner pendamping yang istilahnya orang-orang bisnisnya gitu. Yeah. Untuk mengelola IP-nya ini. Itu juga yang dilakukan oleh Korea, saya kira. Korea itu punya KOCA. Backcraft itu benchmarking-nya Korea, KOCA. Korea Creative Content Agency. Dan KOCA itu yang tadi disebut kita hari ini akhirnya kemudian familiar dengan K-pop, ada apalagi itu K-wave. Puncaknya adalah ketika Parasite dapat Oscar gitu ya. Itu menurut saya sebuah hasil dari program yang sangat terencana dari KOCA dalam pengembangan industri perfilman Korea. Gitu. Ya, ini yang memang kemudian harus dilakukan sinergi oleh seluruh stakeholder yang ada. Nggak bisa hanya diserahkan ke industri saja, pemerintahnya juga harus terlibat, akademisinya, investornya, pebisnisnya harus difahamkan. Karena memang sekali lagi ini industri, bukan hanya sebuah karya seni gitu ya sebagai sebuah art, tetapi juga ini tadi problemnya adalah bagaimana kita memonetize kekayaan intelektual ini.
Gitu. Menarik sekali ya. Jadi artinya seniman itu udah sangat mengalami evolusi begitu ya, tidak hanya menjadi seniman yang by insting, tapi dia harus mulai memasukkan unsur-unsur bisnis. Jadi memang bukan hanya masalah kita langka penulis skrip yang bagus, tapi juga pebisnis sinema yang bagus kita juga masih langka. Kalau dilihat tadi, sebenarnya ini tidak terlepas dari bukan hanya sekedar masalah seni, tetapi bagaimana mengelola bisnis dan investasi secara cerdas, ya toh, sehingga bukan saja mampu memobilisir uang, tapi juga membangun suatu strategi-strategi portfolio yang bagus kan gitu. Iya. Pendekatannya harus ekosistem memang. Pendekatannya harus ekosistem. Nggak bisa hanya dari satu ekosistem pandang. Iya. Dan ini tampaknya topik kita ini ada satu penanya lagi, Mas Dimas. Kak Emma yang mau nanya. Dan ini akan berbicara termasuk dari pertanyaannya itu dari sisi ekonomi juga gitu. Gimana kalau kita undang untuk muncul aja daripada ngecek. Kak Emma yang pernah ngetop waktu-waktu yang lalu, silakan ini Kak Emma. Silakan Kak Emma. Tempat curhat saya ini Kak Emma. Tadi yang nanya Pak Edimon, sekarang Bu Emma. Wah. Kak Emma, bukan Bu Emma, Pak MEP. Oke, Kak Emma. Jadi Om Edimon. Kak Edimon dan Kak Emma. Memang mereka diciptakan dari tulang rusuk satu sesamanya. Boleh tolong dimunculkan wajahnya Kak Emma. Ini Mbak. Dia ada pemain fortnya Fakultas Ekonomi loh dulu. Bentar, Kak Emma tak carikan ya. Kak Emma mana ya? Tidak ada tapi Emma. Ini ada. Sudah masuk. Oh, sudah nggak ada Kak Emma ini. Sudah nggak di sini Kak Emma. Tunggu Pak Fajar. Ya, dalam. Saya jadi ingat British Invasion, Pak Fajar. Ketika band-band dari Inggris semua masuk beramai-ramai dan ngetop sekali di Amerika. Ini kan ada suatu grand scenario yang bukan melulu gerakan kaum seniman ini. Ya. Kemudian K-pop. Saya juga curiga ini another British invasion ala Korea gitu loh. Karena kan bisa menjadi hebat itu gitu. Dalam konteks itu kira-kira kalau kita gimana, Mas? Betul, Mas. Jadi kita sebenarnya sangat menyadari ya Inggris adalah salah satu pionir di dalam industri kreatif. Kita juga benchmark ke sana. Korea, apa yang kita saksikan dengan Korea hari ini, termasuk ketika kita semua sekarang mungkin gadgetnya banyak juga merek-merek Korea. Ini memang by design gitu. Ini memang by design. Artinya sebuah desain mereka menyadari gitu. Ini sebuah pembangunan terstruktur dan terencana dari Korea yang kemudian mengambil sudut ekonomi kreatif sebagai salah satu lokomotif, ya, salah satu lokomotif untuk menggerakkan industrinya yang lain gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya tadi saya juga ingin menambahkan ya, ini juga mungkin harus dicermati oleh kawan-kawan sineas dan menjadi concern kami juga, concern Mas Menteri, Mas Tama juga. Ketika kemudian penikmatan film, termasuk film Indonesia itu banyak, sekarang kan banyak series, Indonesian series sebenarnya di platform-platform, apakah View, apakah Netflix gitu ya. Ini perlu dicermati juga, maksudnya kita perlu mengantisipasi. Dengan adanya platform-platform secara digital ini kemudian yang namanya teknologi AI itu membuat mereka, platform-platform ini bisa kemudian melakukan analisa consumer behavior-nya ini maunya seperti apa. Ya, saya kira penggunaan AI di industri film ini sudah bukan hal yang baru lagi ya. Casting pun bisa dilakukan oleh AI, bahkan editing pun sudah mulai dilakukan, ada softwarenya AI gitu. Nah, yang dikhawatirkan kemudian adalah ketika ya ini sebagai sebuah bentuk bukan fobia tetapi sebagai sebuah bentuk kewaspadaan yang harus kita antisipasi. Ketika kemudian mereka punya kemampuan untuk melakukan identifikasi
maunya penonton film Indonesia ini apa sih gitu ya, dengan mempelajari perilaku pelanggannya. Nah, kemudian ke depan mereka bisa aja bikin film sendiri dengan data itu, yang film yang disukai orang Indonesia. Jadi saya kira ini juga harus menjadi perhatian, maksudnya data, ya, big data analitik ini juga kemudian menjadi satu hal yang krusial ketika semua kemudian ada di dalam platform secara digital. Ini juga menjadi satu pemikiran di kami, bagaimana gitu ya, gitu. Supaya nanti nggak malah jadi ancaman. Mungkin sekarang kita dari sisi penikmat kita, oh iya enak nonton di ini secara sebagai konsumen gitu. Tetapi sebagai produsen tentunya kita harus memikirkan itu juga. Betul. Pak Fajar, Mas Aga, ini sepertinya sudah bergabung Mbak Emma, Kak Emma, atau sudah hilang lagi? Sudah, masih ada. Silakan Kak Emma. Silakan Kak Emma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau menanyakan ini loh. Tadi kan Mas Brigas itu memberikan penjelasan bahwa setelah COVID ini berlalu, perilaku pasar itu, konsumen perfilman itu akan terbagi menjadi dua. Mungkin tidak akan kembali ke bioskop dan akan ada yang kembali bioskop. Kemudian Mas Brigas lebih memberikan penekanan bahwa bagaimana sekarang tantangan orang-orang film itu untuk bisa membawa kembali orang-orang itu kembali kepada menonton film-film dalam bioskop. Tapi menurut hemat saya ya, betul sekali bahwa kalau kita nonton bioskop itu ada kenangan gini-gini, itu kan mungkin kita yang zaman dahulu ya. Tapi orang-orang yang milenial sekarang mungkin itu kuranglah dibanding apa yang kita rasakan. Nah, kalau menurut hemat saya, kalau dilihat dari segi kontribusi terhadap ekonomi nanti, mungkin ya, ini mungkin hanya pemikiran saya orang awam, bahwa pasar untuk yang akan dibawa ke bioskop dengan pasar yang akan ada dalam platform online, itu saya rasa akan lebih banyak kepada platform online. Betul nggak dengan demikian? Kalau memang betul, itu bagaimana persiapan semua itu mungkin dari segi dari kebijaksanaan pemerintah, dari orang-orang seni itu sendiri, itu bagaimana? Gitu. Ya, oke. Ya pun saya juga harus mengakui bahwa kemungkinan itu memang posibilitas besar terjadi, iya. Gitu. Bahwa platform online itu kemungkinan mungkin besok malah mengungguli bioskop gitu. Tapi kalau sentimen pribadi saya sebagai filmmaker ya, saya tetap pengen orang datang ke bioskop. Tapi kan itu kan sentimen pribadi yang karena saya merasa film itu harus tayang di layar besar dan disimak dalam satu momen yang fokus dan tidak terjeda gitu seperti online. Ya tapi kan saya tidak bisa hanya bersandar pada idealisme pure cinema seperti itu gitu. Nah, menurut saya yang perlu dipersiapkan agar kemudian pasar bioskop ini nggak kalah adalah tentu saja pembelajaran mengenai skenario ya. Di dalam seri-series yang ada di platform online itu, mereka terutama yang dari Amerika dan dari Eropa tersebut dapat ibaratnya bersilat kemampuan bela dirinya dalam skenario itu sangat tinggi gitu. Dia mampu menciptakan suspense, terus kemudian ada surprise dan plot twist yang tidak terduga sehingga pengalaman penonton dalam menonton itu tuh asik sekali gitu, seperti naik wahana gitu, roller coaster gitu. Nah, makanya seorang sutradara besar Hollywood namanya Martin Scorsese itu bilang, film-film Marvel itu seperti wahana di dalam seperti wahana atraksi gitu ya, seperti kita naik roller coaster atau kita naik tiang lala. Karena sudah bukan lagi kita mengandalkan alur cerita yang perlahan, kontemplatif dan banyak pendalaman makna di dalamnya, tetapi lebih ke atraksi yang asik gitu, seru. Oh tiba-tiba musuhnya datang, terus kemudian musuhnya ternyata punya kemampuan lebih. Nah, sepertinya kita harus mulai sebagai filmmaker mempelajari itu semua gitu ya. Mempelajari itu semua dan tentunya kita juga mulai menyicil untuk bersaing secara teknologi gitu. Memang perjalanannya cukup jauh, tetapi animasi dan CGI itu sekarang sudah menjadi juga salah satu yang sangat dicari oleh penonton kita gitu ya.
CGI itu artinya animasi yang ditambahkan untuk efek-efek khusus gitu, seperti ledakan atau kemudian ada banjir bandang gitu, yang mana kita Indonesia sudah mulai bisa menciptakan efek-efek tersebut. Tetapi perlu kita yakini bahwa kualitas efeknya belum sebanding dengan yang dimiliki Hollywood gitu. Nuansa realistisnya belum sampai ke situ, sehingga membuat penonton ketika sudah memiliki pandangan itu sebelumnya gitu ya, ketika sudah mulai pemandangan itu sebelumnya, penonton sudah sangat antipati gitu. Wah ya paling film Indonesia efeknya nggak realistis gitu. Jadi mereka pun ke cerita juga akan semakin berjarak. Maka dari itu menurut saya, sembari teknologinya kita dikejar untuk berkembang, strategi penulisan skenario kita itu yang harus diperdalam juga gitu. Ketika skenario kita itu cukup dalam dan membuat penonton setia mengikuti emosi karakter utamanya gitu ya, saya rasa teknis dan animasi CGI itu menjadi nomor 2 gitu. Nah, tapi masalahnya penulis kita pun juga belum banyak yang kemudian bisa mencapai level tersebut gitu, sehingga perlu dipelajari lebih dalam lagi dalam sistem penulisan skenario-nya ya. Pak Fajar mungkin bisa menanggapi kalau ada yang relevan dengan itu, monggo. Ya Mas, tadi ya statement agak yang terakhir, Indonesia perlu banyak penulis skenario yang berkualitas, itu tadi memang betul dan sudah saya state di depan. Bahkan kita memang kemudian menyengaja untuk mendesain ada program untuk melahirkan skenario yang berkualitas, karena itu memang roh dari film. Bahkan maksud saya ketika kita memang tadi tertinggal dari sisi teknologi, kita masih bisa kejar dengan aspek kualitas cerita, kualitas skenario yang bagus gitu sebenarnya gitu. Oh ya, saya mungkin menambahkan sedikit ya. Dan juga OTT pun ya, misalnya besok kita pindah ke era platform online ini, yang masih Indonesia harus berjuang adalah menghadapi piracy, pembajakan. Karena sekarang begitu mudah film-film yang sudah tayang di platform online gitu seperti di Netflix, itu hari berikutnya itu sudah langsung ada bajaannya. Yang mana kalau bajaannya itu diakses, itu kan berarti dia tidak perlu membayar ke si OTT tersebut gitu. Nah, ini yang harus kita hadapi bersama gitu, supaya pembajakan ini tidak tumbuh subur gitu ya. Betul. Betul, Mas. Ini terkait tadi saya bilang bahwa industri kreatif itu motor utamanya atau rohnya adalah IP, intellectual property atau hak kekayaan intelektual management ya. Artinya tadi faktor pembajakan itu juga penegakan hukumnya juga harus ditegakkan dengan benar gitu. Kami sedang intens dengan Badan Perfilman Indonesia juga untuk membuat yang namanya Satgas Anti Pembajakan film khususnya. Kita tahu ada kanal-kanal film ya. Kita menghadapi situasi yang tidak populer juga nih Mas Regas ya kan, pasti ada konsumen yang udah terbiasa dengan akses gratis, ini juga kemudian pasti akan ada challenge untuk itu. Tapi bagaimanapun ini adalah hal yang harus kita lakukan kalau memang kita mau membangun industri kreatif kita lebih baik lagi gitu. Ini ke depan bakal ada legal action yang dilakukan oleh salah satu produser, ini saya sampaikan di sini, terkait dengan penyalahgunaan karya cipta selama masa pandemi ini. Ya, artinya kan tadi memang sekarang banyak orang pengen nonton gitu kan. Nah, itu tadi memunculkan resiko munculnya akses penikmatan karya secara ilegal. Itu. Ini juga salah satu faktor yang penting. Siap. Pak Fajar, Mas Aga, ya, kita sudah berada di penghujung acara kita. Nah, ini monggo dari Mas Aga, closing speech-nya ini kira-kira untuk ya semacam silver lining buat kita lah. Apa kira-kira inspirasi yang bisa ditularkan
pada para partisipan semua. Monggo silakan. Ya, memang yang akan bisa mengalahkan perubahan gini ya, perubahan karena bencana gini dan perubahan perilaku adalah tidak lain tidak bukan adalah kreativitas gitu. Bahwa bagi saya juga saya pengen menyampaikan gitu untuk para semua insan filmmaker dan pelaku industri itu bahwa untuk kita tidak manja gitu ya, tidak manja dalam artian menyalahkan keadaan terus kemudian tidak menemukan inovasi yang baru gitu. Yang perlu kita lakukan adalah justru seharusnya belajar gitu strategi apa yang dilakukan oleh filmmaker dari negara lain gitu misalnya. Kita mempelajari skenario-nya, kita mempelajari penyutradaraannya sampai tema-tema yang dia angkat gitu. Sehingga kita bisa bukan kitanya yang didrive oleh selera penonton gitu ya, tapi justru kita yang akan mengedrive mereka gitu. Justru bagi kita akan memberikan tren baru untuk selera penonton Indonesia gitu ya, sehingga tidak berkutat di genre yang itu aja gitu ya. Kita coba memberikan satu tren baru dan jika itu berhasil penonton akan mengikuti. Nanti kita berikan yang baru lagi, mereka akan mengikuti lagi. Dan tidak hanya kita memberikan bentuk hiburan gitu ya. Jika kita berhasil melakukan itu, kita tidak hanya memberikan bentuk hiburan, tetapi memberikan edukasi tentunya. Edukasi, kita memberikan moral, kita memberikan visi, kita memberikan semangat, sikap yang benar gitu ya, sehingga yang didapat oleh masyarakat kita itu enggak hanya sekedar hiburan roller coaster itu tadi, tetapi juga pendidikan. Oke, matur nuwun Mas Aga. Dari Pak Fajar, nuwun sewu. Ular-ularnya untuk Pamungkas, monggo. Ya, ada dua hal mungkin yang saya mau sebagai punchline gitu katanya kawan-kawan komika itu sebagai punchline. Tadi mengulang apa yang saya sampaikan, DNA bangsa kita itu mostly saya percaya dengan pendapat itu bahwa aset kita yang besar ini adalah hospitality and creativity. Jadi ya marilah terus berkarya. Justru situasi-situasi kepepet semacam ini itu kan menumbuhkan insting survival kita, itu butuh creativity gitu ya, butuh kreativitas dan inovasi. Jadi tetaplah menjadi insan-insan yang kreatif dan inovatif, jangan selalu positif dan terus berkarya gitu. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengutip satu ada tokoh periklanan dari Jepang, saya lupa namanya, tapi beliau mengatakan begini bahwa revolusi terbesar manusia sedang terjadi di dalam layar terkecil yang ada di dalam genggaman kita, which is itu adalah handphone dan ini. Dan itu nampaknya makin menjadi pembenaran, menjadi satu hal yang terjadi gitu ya sekarang dan hari-hari ke depan, di mana dengan new normal ini maka kita juga akan banyak mengandalkan perangkat teknologi yang ada di dalam genggaman kita itu untuk beraktivitas. Saya kira itu dua hal yang perlu kita elaborasi lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi untuk menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif ke depan. Oke, matur nuwun Pak Fajar, Mas Aga. Sami-sami. Sami-sami. Terima kasih Pak Fajar. Sami-sami. Mas Aga. Matur nuwun ini sudah diundang ke Jogja. Terima kasih. Wah, nanti kita sowan ke sana Pak Fajar. Monggo Mbak Ika, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup dengan sempurna? Baik. Nah, seperti tadi dikatakan di awal, kita kan klambimu di benike sing klambimu. Hah? Klambimu benek Tidak hanya akan berhenti pada 1 hari ini kan. Besok tanggal 8 Mei itu kita akan masuk ke topik yang tidak kalah menarik. Judulnya adalah kemanakah arah ekonomi Asia Tenggara pasca COVID. Wah, ini serius
Dewe ra iso cengengesan. Pertama Ini yang kelas saya kalau ini kelas saya otomatis. ada dua pembicara, yang satu membuat saya deg-degan, salah Kak Emma deg-degan, saya deg-degan, yang satunya membuat Dimas deg-degan. Pembicara pertama itu adalah Dr. Edimon Ginting. Beliau adalah Deputy Director General ASEAN Development Bank. Jadi kita akan mendapatkan live from Filipina ya dia ya. Iya, betul. Dia akan live dari Filipina, dari Manila buat kita bersama. Dan pembicara kedua, ini yang Dimas nanti-nantikan kasih tak sampai. Dr. Widyasari Dewi. Beliau adalah Direktur Dana Reksa Sekuritas. Wah, Direktur utama. Ini bisa menyampaikan banyak hal secara ringan, secara menarik, dan tentu saja beliau cantik. Itu Dim yang akan kita lakukan minggu depan. Masih di jam yang sama. Oh iya. Nah, sekarang untuk para partisipan semua jangan lupa kita sediakan sertifikat ya. Nah, nanti akan di-share di WhatsApp group untuk download dan distribusinya. Saya rasa 1 jam lebih yang sangat indah ini membuat kita menjadi terinspirasi untuk menjadi insan-insan yang kreatif, pantang menyerah, dan selalu aktif mencari cara untuk menjadi orang yang berguna. Ya, setuju toh? Saya rasa sampai di sini, nuwun sewu, kalau ada kata-kata yang salah, sengaja atau tidak sengaja, atau wajah saya ini mengganggu ibadah Ramadan Mbak dan Mas semua, karena mungkin membuat perasaan Anda tidak enak ya. Ataupun kawan saya Mbak Ika, yang notabene adalah ibunda tercinta dari Mas Pregas Banuteja alias Mas Aga, yang mungkin juga pakaiannya yang terbuka apa enggak terbuka itu mengganggu juga. Iya, bisa jadi dibuka atau gue? Saya tak benaknya wes. Aku yakin komputer wes rampung wes. Ditutup karena kok dokter. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan di acara yang lebih seru lagi. Dan dengan pembicara yang berbeda, tetapi satu, mari kita menjadi orang yang berguna dalam keadaan apa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap kopi, kafe, sebelah. Terima kasih. Terima kasih. Matur Prof. Mas Aga. Salam dari Jepang, sehat-sehat semua. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Aga. Matur nuwun, Prof. Terutama terima kasih Bu Sandra, pejabat Bank Indonesia ini, dan Om Desi yang sudah bersusah payah, teman-teman luar biasa, Mas Sandra, Mas Desi, Mas Rian, dan Dede Ayu. Wah, iya. Ayu. Tapi jangan lupa juga Pak Ketua ini, Pak Ketua yang sangat down to earth, matur nuwun sangat, matur nuwun sangat. Matur nuwun peserta semua, Mbak Ika, matur nuwun Mas Dimas. Matur nuwun Pak Ketua, matur nuwun Pak Fajar. Masa matur nuwun karo aku cukup eling karo nomor rekeningku rampung. Sampai minggu depan di kafe 86. Oke. Bareng, Cewu. Sampai ketemu 8 Mei.